Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan tutorialnya. Kali ini saya akan membuat power supply dual output, simetris dan non simetris. Jika di video sebelumnya saya membuat power supply dual output, kedua-duanya tegangan non simetris. Kali ini saya akan buat dengan tegangan simetris dan non simetris. Kebetulan kemarin ada yang request minta dibuatkan PSU dual output simetris dan non simetris. Nah, ini untuk yang requestnya minta dibuatkan PSU dual output simetris dan non simetris. Jadi katanya yang satu untuk supply modul MP3 PSU non simetris, dan satu lagi PSU simetris untuk supply tune control teman-teman, tapi dia request dengan memakai 4 dioda atau dioda biasa. Untuk supply tune control di PCB tune nya udah ada dioda Zener 12 volt 2 biji. Kebetulan saya ini ada tune controlnya teman-teman. Di PCB-nya sudah ada penurun tegangan atau stabilisator menggunakan dioda Zener 12 volt 2 biji. Penurun tegangannya rata-rata sudah ada penurun tegangannya teman-teman. Ada yang memakai Zener, ada juga yang memakai IC regulator 78 dan 79. Ini memakai dioda Zener untuk penurun tegangannya 2 biji karena ini simetris teman-teman. Jadi nanti untuk PSU simetrisnya dipasang ke tune control ini, dan untuk PSU yang non simetrisnya nanti dipasang ke modul MP3 teman-teman. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan trafo 1 ampere CT dan 3 buah elko dengan nilai 2200 mikro 50 volt. Nanti yang 2 untuk simetris, yang 1 untuk PSU non simetris, dan juga elko dengan nilai 470 mikro 50 volt. Nanti ini dipasang di output IC regulator 7812 untuk supply MP3, dan juga IC regulator ini tipe 7812. Nanti PSU nya kita buat 12 volt untuk tegangan output stabil. Nah, ini untuk IC regulatornya dengan seri 7812. Dan tidak lupa juga dioda 1 ampere 6 biji. Ini saya menggunakan kode IN 4002. Teman-teman juga bisa menggunakan kode IN 4007 atau bisa juga menggunakan dioda di atas ampere trafonya. Bisa menggunakan 2 ampere atau 3 ampere untuk diodanya. Yang 4 ini untuk PSU simetris, dan yang 2 kita pergunakan untuk perakitan PSU non simetrisnya. Oke, kita langsung aja ke perakitannya teman-teman. Pertama-tama kita akan rakit dulu untuk rangkaian PSU simetrisnya. Nah, kita siapkan untuk 2 buah elko 2200 mikro 50 volt. Nah, kita susun seperti ini teman-teman untuk elko-nya. Untuk urutan kaki elko-nya dari sebelah kanan ini positif, dan yang ini kaki negatif elko, dan yang satu lagi ini kaki positif elko. Yang sebelah kiri ini untuk kaki negatif elko-nya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kaki negatif elko kita sambungkan ke kaki positif elko yang satu lagi. Untuk bahan-bahannya teman-teman bisa cek juga di deskripsi video ini. Seperti ini teman-teman, elko-nya digabung. Ini kaki negatif elko ketemu kaki positif elko teman-teman. Nah, untuk urutan kaki elko-nya positif, negatif, positif, negatif. Jadi yang positif kita posisikan di sebelah kanan,
dan untuk kaki negatif elko kita posisikan di sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan rakit untuk diodanya. Sebetulnya lebih simpel pakai dioda sisir teman-teman, berhubung ini yang requestnya mintanya dengan memakai 4 dioda, kita rakit dengan 4 dioda teman-teman. Saya potong dulu untuk kaki diodanya biar tidak kepanjangan. Sekarang kita pasang diodanya teman-teman. Untuk kaki dioda yang sebelah kanan, yang katoda, yang ada gelang putihnya, kita pasang di kaki elko positif ini yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi ini kaki katoda dioda tersambung ke elko kaki positif. Satu lagi juga sama, ini teman-teman, kaki katoda yang ada gelang putihnya ini tersambung ke kaki elko positif ke sini. Nah, seperti ini teman-teman, kaki katoda yang ada gelang putihnya ini juga sama, kaki katoda tersambung ke kaki elko positif. Sekarang kita pasang 2 dioda lagi teman-teman. Ini untuk kaki anoda yang tidak ada gelang putihnya, ini tersambung ke kaki negatif elko ke sini teman-teman. Nah, ini satu lagi juga sama, untuk kaki anoda yang tidak ada gelang putihnya tersambung ke kaki negatif elko juga yang sebelah kiri ini. Nah, sekarang kita sambungkan kedua kaki yang ini teman-teman. Nah, yang ini kita gabungkan. Nah, seperti ini teman-teman untuk pemasangan diodanya. Ini yang kaki katoda dioda, ini juga sama, yang ada gelang putihnya tersambung ke kaki elko positif. Dan untuk kaki anoda ini juga sama, kaki anoda tersambung ke kaki negatif elko. Nah, yang ini kita gabung seperti ini. Ini sengaja saya rakit seperti ini teman-teman biar rapi dan tidak banyak kabel. Bisa juga dirakit juga seperti ini teman-teman, tapi nanti akan banyak kabel teman-teman, jadi pemasangannya lebih baik seperti ini biar rapi. Nah, untuk kaki dioda yang digabung ini dan ini untuk inputnya yang nantinya tersambung ke trafo, dan yang ini untuk output positif katoda dan katoda yang tersambung juga ke elko positif. Ini untuk output positifnya yang sebelah kanan ini. Dan untuk kaki anoda dan anoda yang tidak ada gelang putihnya ini yang tersambung ke elko negatif, ini untuk output negatifnya teman-teman. Untuk kaki negatif elko yang tersambung ke kaki positif elko ini, nah yang digabung ini nantinya tersambung ke CT dari trafo, atau nantinya untuk ground teman-teman, atau CT-nya. Sekarang kita pasang kabel inputnya teman-teman. Untuk kabel inputnya ini tersambung ke dioda yang digabung ini yang atas. Satu lagi ini sama, untuk input ini disambungkan ke sini teman-teman. Nah, kabel ini untuk CT-nya atau ground ini tersambung ke elko yang digabung. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita sambungkan ke trafonya. Untuk pengambilan tegangannya kita ambil 15 volt aja teman-teman, karena yang 12 ini nanti kita pergunakan untuk supply MP3 biar tidak drop tegangan atau tarik menarik tegangan teman-teman, biar stabil. Nah, kita pasang untuk kabel yang 2 ini tersambung ke 15 dan 15 volt. Untuk kabel yang 2 ini bisa bolak-balik pemasangannya, bisa ke sini teman-teman, bisa juga dibalik. Nah, bolak-balik juga tidak masalah teman-teman. Kabel CT ini yang tersambung ke elko yang digabung ini tersambung ke CT teman-teman. Ini jangan disambungkan dulu teman-teman,
ke CT. Kita rakit dulu untuk rangkaian PSU non simetrisnya. Sekarang kita pasang lagi untuk elko 2200 mikro. Ini yang kaki negatif tersambung ke CT, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Kaki negatif elko tersambung ke CT. Ini untuk PSU yang non simetrisnya. Nah, sekarang kita pasang untuk diodanya, teman-teman. Ini untuk kaki katoda dan katoda sudah saya gabungkan yang ada gelang putihnya. Tinggal menyambungkan kaki anoda dan anoda yang tidak ada gelang putihnya. Ini tersambung ke tegangan 12 volt dan 12 volt dari trafo. Nah, sekarang kita gabungkan kaki positif elko ke kaki katoda dan katoda dioda yang dua ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita pasang untuk IC regulatornya yang kaki satu atau kaki yang sebelah kiri. Ini tersambung ke output positif. Nah, ke sini, teman-teman. Sekarang kita gabungkan kaki dua IC regulator atau kaki tengah. Ini tersambung ke CT. Nah, saya pergunakan kabel untuk penyambungan dari kaki tengah IC regulator ke CT. Sekarang kita pasang untuk elko 470 mikro 50 volt ini untuk kaki positif elko tersambung ke kaki 3 IC regulator atau kaki yang sebelah kanan. Dan untuk kaki negatif elko-nya tersambung ke kaki tengah IC regulator. Sekarang kita tinggal sambungkan kabel CT yang tersambung ke elko yang digabung ini. Ini tersambung ke CT juga, teman-teman, ke sini. Sekarang kita pasang untuk mode MP3-nya. Saya pasang dulu untuk kabel input tegangannya, teman-teman. Nah, teman-teman perlu diperhatikan jangan sampai terbalik untuk pemasangan tegangan ke modul MP3-nya. Ini ada tandanya, teman-teman, ground untuk input tegangan ground atau negatif. Nah, ini untuk positifnya 12 volt yang sebelah kanan. Nah, saya pasang untuk input tegangan ke modul MP3-nya, teman-teman. Yang negatif ini tersambung ke kaki tengah IC regulator dan yang positif tersambung ke kaki 3 atau kaki yang sebelah kanan IC regulator. Jadi kita tinggal pasang untuk tune kontrolnya, teman-teman. Oke, sekarang kita pasang untuk kabel ke power supply simetrisnya. Ini menggunakan 3 kabel karena ini PSU-nya simetris, teman-teman, positif, ground, dan negatif. Untuk kabel ini yang merah saya pergunakan untuk output positif, yang hitam untuk output negatif, dan yang putih ini saya pergunakan untuk CT atau groundnya. Yang kabel output positif tersambung ke output PSU yang positif. Nah, ke sini, teman-teman, ke kaki elko positif, dan tersambung juga ke dioda katoda dan katoda yang digabung dengan elko positif ini. Nah, ini saya lipat dulu untuk kakinya, teman-teman. Nah, sekarang kita pasang untuk kabel hitam ini untuk output negatifnya, yang kabel berwarna hitam ini tersambung ke kaki negatif elko dan tersambung juga ke kaki anoda dan anoda dioda yang digabung ini, teman-teman. Kabel yang putih ini untuk output ground atau CT, ini tersambung ke elko yang digabung yang tengah ini, teman-teman. Sekarang kita tinggal pasang ke tune kontrolnya
untuk output dari PSU simetris ini. Nah, di PCB tune controlnya juga ada cirinya teman-teman. Ini untuk input positif yang bawah, yang tengah ini untuk CT atau ground, dan yang atas untuk input tegangan negatif. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, saya pasang dulu teman-teman. Ini pemasangannya bisa di atas atau bisa juga disolder di bawah PCB-nya langsung teman-teman. Nah, ini udah saya sambungkan teman-teman untuk kabel input tegangannya. Yang positif yang merah yang bawah ini, yang ground atau CT menggunakan kabel yang putih, nah tersambung ke tengah. Dan untuk input tegangan negatif yang atas menggunakan kabel yang hitam ini teman-teman. Sekarang kita tinggal sambungkan untuk output dari MP3 ini ke input tune control. Saya pasang di atas saja. Nah, ini udah saya sambungkan teman-teman kabel output dari MP3 ke input tune controlnya. Teman-teman tinggal sesuaikan aja, R ketemu R, ground ketemu ground, dan L ketemu L. Saya pasang dulu untuk kabel AC-nya teman-teman. Ini kabel AC-nya tersambung ke 0 dan 220 volt. Sekarang kita tinggal tes untuk kerangkaian ini teman-teman. Sebelumnya saya pasang dulu untuk kabel outputnya. Ini output ini tinggal teman-teman sambungkan ke power ampli teman-teman. Tinggal disesuaikan aja ini untuk outputnya. Yang L output ketemu input L dari power, dan ground juga ke ground input power. Dan untuk R output tune control disambungkan juga ke R input dari power. Nah, saya pasang di bawah PCB aja teman-teman untuk kabel outputnya. Untuk kabel outputnya ini tinggal disambungkan ke power ampli teman-teman. R ketemu R, L ketemu L, dan ground ketemu ground dari power ampli yang input amplinya teman-teman. Oke, saya pasang dulu ke power teman-teman. Untuk pengetesan kita akan cek sound. Untuk kabel output dari tune control udah saya sambungkan ke power. Kita tinggal tes. Untuk output dari MP3 udah saya sambungkan ke input tune controlnya. Untuk tune control ini ada pengaturan volume, treble, bass, dan ada subwoofernya teman-teman. Nah, saya sambungkan dulu untuk stekernya. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan mengukur terlebih dahulu tegangan output yang dihasilkan dari PSU non simetris dan PSU simetrisnya. Untuk tegangan output PSU non simetrisnya, setelah melalui IC regulator 7812, tegangannya 12 volt, dan sebelum melalui IC regulator ini tegangannya 15 volt kurang, karena pengambilan tegangan dari trafonya 12 volt dan 12 volt. Setelah melalui dioda dan elko kisaran 15 volt kurang, dan setelah melalui IC regulator tegangannya ini menjadi 12 volt. Jadi ini aman untuk supply MP3 nya. Dan kita tes juga untuk tegangan output PSU simetrisnya. Untuk PSU simetrisnya ini mengambil tegangan dari trafonya 15 dan 15 volt. Tegangan outputnya sekitar 19 volt kurang yang positif. Dan untuk jalur negatifnya ini sama 19 volt, karena ini dua tegangan output karena simetris. Jadi ini aman karena di PCB tune controlnya sudah ada penurun tegangannya teman-teman. Nah, ini untuk dioda Zener untuk penurun tegangannya memakai 2 biji di jalur positif dan negatifnya. Nah,
kita pasang. Nah, ini setelah melalui dioda jener, tegangannya menjadi 12 volt teman-teman, karena sudah melalui dioda jener. Ternyata ada noise, suara nging dari modul MP3 nya. Untuk menghilangkan noise modul MP3 sudah saya bahas di video sebelumnya teman-teman, jadi tinggal menambahkan elko 2200 mikro. Nah, ini untuk menghilangkan noise-nya, saya solder dulu teman-teman. Untuk elko-nya udah saya pasang. Untuk menghilangkan suara nging, kita pakai Bluetooth aja teman-teman. Kita konekkan handphone ini ke modul MP3-nya. Nah, ini udah terhubung teman-teman. Sekarang kita tes sambil cek sound. Saya akhiri aja teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita tes menggunakan musik dari YouTube, mudah-mudahan tidak copyright. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.